Pertama-tama mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih dan memberi apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh gubernur yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Dari mulai siang tadi ini udah mau menjelang sore menuju maghrib, masih setia untuk kemudian kita rapat membahas terkait banyak hal. Saya ingin fokus pimpinan kepada agenda rapat kali ini. Yang pertama soal dana transfer. Kami Komisi 2 ingin menyampaikan Pak Gubernur bahwa insya Allah kami akan sering-sering nanti berkunjung berkenaan soal dana transfer ini. Kenapa ini penting? BUMN Dagri selama ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh para gubernur tadi, seringkali dana transfer ini kita melihat bahwa terjadi ketidakadilan soal indikator. Indikatornya terus kemudian jumlah yang turun menjadi dana transfer ini seringkali tidak jelas indikatornya. Banyak dari keluhan-keluhan yang merasa bahwa mungkin kalau Jawa Barat seperti Pak Deddy Mulyadi tadi pengennya berdasarkan jumlah penduduk karena penduduknya banyak. Tapi bagaimana kemudian dengan Pak Anwar Hafid, Pak Gubernur Sulawesi Utara dari Kalimantan, dan saya juga DP-nya Sulawesi Tenggara. Kalau berdasarkan jumlah penduduk maka tentu kami akan mendapatkan yang paling sedikit. Sementara luas wilayah kami Pak lebih besar kalau bicara soal administrasi. Sulawesi Tengah mungkin hanya jumlahnya 13 atau 14 kabupaten kota. Tapi kalau kita hitung luas panjang jalannya jauh lebih besar dibanding daerah lain. Nah inilah pentingnya kenapa dibutuhkan soal indikator apa yang pas untuk kemudian kita tetapkan berapa jumlah dana transfer yang dibutuhkan setiap provinsi masing-masing. Yang kedua, BUMN Dagri nanti mungkin harus ada rapat bersama dengan Kementerian Keuangan terkait soal dana transfer ini karena jangan sampai kemudian dana transfer ini juga menghambat pembangunan di daerah-daerah ini yang sering kami dapatkan keluhan, apakah itu dari para gubernur dan bupati serta wali kota. Karena saya dengar uangnya itu seringkali dititipkan dulu di Bank Indonesia. Nah, ini kan jadi problem juga ini. Kalau duitnya ready misalnya begitu dibutuhkan daerah, kenapa harus ditahan, harus segera ditransfer? Karena yang mau dibangun itu kan di daerah-daerah, BUMN Dagri misalnya orang mau bangun jalan. Kadang-kadang kalau kami, karena di Sulawesi Tenggara itu kami punya juga daerah kepulauan yang infrastrukturnya sangat-sangat tidak memadai seperti yang dikeluhkan oleh para gubernur tadi. Bagaimana kita membangun daerah? Sementara di sisi lain juga, kalau kita bicara DBH tadi ini, kami juga ini penghasil nikel. Pak Anwar Hafid juga di Sulawesi Tengah, Kaltim juga tadi. Tetapi yang kami dapatkan juga soal DBH sangat-sangat tidak adil. Nah jangan sampai apa yang dikhawatirkan oleh Pak Komal tadi bahwa ini adalah bibit-bibit yang kemudian bisa menyebar ke daerah-daerah lain, itu kan jadi problem juga. Ini harus diatasi secara bersama nih. Jadi kami minta ke depan, sekali lagi saya menyampaikan kepada Pak Gubernur, kenapa kami mengundang untuk rapat dalam rangka kita ingin pengen ada kejelasan soal dana transfer ini. Apakah itu soal jumlah, terus yang kemudian juga kalau misalnya kebutuhannya sudah terpenuhi, nah maka tugas DPR untuk melakukan pengawasan dengan ketat, dipergunakan untuk apa saja dana transfer tersebut untuk membangun daerah. Yang kedua adalah soal BUMD. Kami Pak, Bu, dari Partai Gerindra sangat menitip karena Pak Presiden lagi konsentrasi terkait soal efisiensi ini. Nah seringkali juga BUMD ini lagi-lagi sangat tidak efisien. Mungkin daerah-daerah apakah itu provinsi, kabupaten kota seringkali melakukan PMD, penyertaan modal daerah, tetapi BUMD yang dikasih atau penyertaan modal ini ya BUMD yang sebetulnya tidak produktif. Nah maka dari itu ini perlu penataan ke depan. Jangan sampai pemerintah pusat gencar-gencarnya ingin melakukan efisiensi agar pembangunan kita tepat sasaran, tapi di sisi lain kita juga di daerah melakukan pemborosan anggaran melalui PMD ke BUMD yang sebetulnya menurut hemat kami BUMD tidak sehat ini kalau perlu dibubarkan aja daripada jadi beban. Kecuali BUMD yang misalnya penugasan khusus. Misalnya apa itu Bu yang menyangkut soal kebutuhan sehari-hari masyarakat, misalnya PDAM, itu penting untuk diperhatikan. Tapi kalau misalnya hanya lahan parkir kemudian rugi, itu kan sangat tidak efektif. Atau misalnya yang disampaikan Pak Gubernur Sulu tadi soal BUMD yang disuruh tangani untuk kawasan ekonomi khusus, itu saya pikir penting untuk disupport. Nah barangkali dua hal itulah yang ingin saya sampaikan dan kami menitip betul kepada para gubernur. Kami sangat yakin para gubernur yang baru saja dilantik ini insya Allah akan bekerja dengan semangat, dengan giat, dan kita tidak ragukan lagi lah kemampuan dari para gubernur ini karena saya lihat rata-rata punya pengalaman yang panjang. Ini ada Pak Jenderal, ada beberapa anggota DPR dan pengalaman-pengalaman dari sebelumnya menjadi kepala daerah baik di kabupaten maupun di kota. Tetapi sahabat-sahabat Komisi 2 melihat tadi presentasi Bang Anwar, Bang Melki dan Pak Gubernur Kaltim, tadinya kita juga anggota DPR ini mau juga mengikuti jejak beliau, tapi dengan kondisi begitu kayaknya tidak jadi kami maju gubernur juga kalau begini modelnya Kang Dede. Pantas saja Kang Dede Yusuf tidak berani lagi mencalonkan diri sebagai gubernur. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.